Halo guys, ini hari kelima saya di Wisma Atlet. Biasanya kita di sini makannya nasi kotak-kotak seperti ini, ya. Dan kelima hari menunya juga ya standar-standar saja gitu. Hari ini tadi habis jalan-jalan sore, olahraga. Ada yang datang nganterin makanan. Siapa dia? Iya, istri saya, Ani Feradiani. Oh my god. Dia khusus kebetulan hari ini ada kesempatan dia PCR untuk ngecek apakah dia sudah negatif atau belum. Halo Ilius, gini ya, ini lebih enak. Nah, ya dia ngecek negatif apa belum, karena waktu kemarin dia pulang itu CT-nya baru 37, sudah boleh pulang, tapi masih positif statusnya. Jadi setelah beberapa hari baru dia cek apakah dia negatif apa belum. Nah, karena sekalian keluar rumah, saya juga bosen makanan di sini ya, nasi kotak. Dulu pasukan kotak-kotak, sekarang pasukan nasi kotak. Jadi tahanan Omikron kita di sini. Jadi dia kesini pesen makanan, dia suka tahulah makanan-makanan kesukaanku gitu, untuk menghindari kebosanan. Ya, ini halo Julius, sehat terus ya. Nah, pengen tahu nggak kira-kira apa nih yang dibawain ya? Yang nasi kotak kita singkirkan dulu pada edisi istimewa sore ini. Ini yang dibawakan nih, minuman dari kemarin haus terus ya, dibawain. Kelihatannya sederhana nih soal makan, tapi kalau Anda jadi penderita corona, maka Anda akan melihat sisi pentingnya makan. Karena kalau makanan kita tidak berkualitas, kita ogah makan, ya tubuh kita juga pasti berat banget ya kan untuk sembuhnya. Kebetulan saya hari kelima hari ini tadi juga udah tes PCR. Besok kita lihat apakah hasilnya negatif atau positif. Kalaupun negatif juga sampai rumah saya kira masih harus istirahat beberapa hari, supaya karena di sini kan kiri kanan semua corona ya, takutnya kita membawa virus baru dari sini. Nah, tadi saya cari sampai minuman ya, minumnya nih dibawain apa ini, kelapa jeruk. Nah, kelapa jeruk segar sekali nih. Saya kira segar sekali, nanti belum kita tes di lidah. Karena begini, saat kita lagi sakit corona ya kan, itu kelihatan semua makanan enak, tapi saat kita mencicipi satu makanan itu baru 1 sendok atau 2 sendok biasanya kita bosan gitu ya, jadi nggak enak, itu mental semuanya. Jadi buat teman-teman yang belum ngerasain corona, ya mudah-mudahan enggak ya, tapi saya mau cerita sedikit soal selera makan. Tidak mudah ya, tidak mudah ya, tapi saya harus memaksakan diri untuk terus makan walaupun nasi kotak selama 5 hari ini ya. Nasi kotak tersebut rata-rata saya makanin dari lauknya dulu ya. Lauknya selera nggak nih? Kalau selera saya makan, saya paksa cari yang paling selera. Kadang-kadang di sini nasi kotaknya kadang-kadang sayurnya basi ya kan, kadang-kadang tahunya basi, jadi harus kita pilih-pilih. Tapi saya tidak boleh mengeluh, karena kalau saya mengeluh saya kira saya akan memperpanjang persoalan saya di sini ya, menambah beban mental. Jadi saya harus bersyukur bahwa sudah lebih baik kondisinya. Kemarin juga waktu saya datang tuh, sebenarnya sebelum saya datang ke sini itu badan saya rasanya pegel-pegel kayak habis main tinju gitu ya. Kemudian pala nyut-nyutan ya kan, tenggorokan ini sakit. Di sini antri saya 5 jam. 5 jam untuk dapat kamar di Wisma Atlet ya. Saya di Wisma Atlet itu 5 jam antrinya, dan yang tadinya tenggorokan saya sudah mulai agak mendingan, ternyata gara-gara antrian di ruang dingin itu jadi agak demam ya, dan tenggorokan sakit lagi. Jadi saran saya buat teman-teman
yang mau ke Wisma Atlet itu bawa jaket kalau mau antri takutnya panjang. Istri saya antri lebih lama lagi, 10 jam dia. 10 jam. Tapi saya perhatikan kemari antriannya lebih cepat. Saya tidak tahu apakah penderita COVID yang datang ke sini lebih sedikit atau karena memang pelayanannya lebih bagus. Karena tentu saja kritik dari berbagai macam ya, soal prosedur, database kamar yang sepertinya juga belum akurat ya. Saya kemarin sampai protes tuh. Di sehari itu ditanya mungkin hampir 5 kali atau 7 kali ditanya namanya siapa, di kamar berapa orang dan lain-lain. Saya bilang kenapa mesti ditanya terus gitu kan, data ada di perawat ya kan. Data kalau ada perubahan data pasti perawat tahu duluan, mesti nggak usah pakai ketok-ketok. Dan ribetnya lagi tuh kan ngetoknya saat kita lagi enak-enaknya tidur ya kan. Acara kita di sini menyenangkan diri, tidur, berpikir yang positif-positif. Pekerjaan aja nggak masuk dalam daftar tunggu pikiran saya saat ini, sebab saya fokus, betul-betul fokus, karena saya di rumah itu ada anak kecil ya. Saya harus cepat sembuh, saya harus kembali merawat mereka, menemani mereka belajar, dan ada yang masih bayi. Jadi ya kompleks lah. Dan itu ada Bu RT saya, halo Bu Melani. Ya, dan saya nggak mau merepotkan Bu RT ya. Kebetulan Bu RT juga keluarganya ada yang COVID juga ya, ada satu dirawat di sini. Jadi ya di kompleks saya kebetulan lagi naik, dan hari ini tadi Bu RT juga mengumumkan bahwa dilarang menerima tamu di dalam di blok ya, di dalam blok. Jadi kalau ada teman-teman yang mau masih berurusan dengan saya besok kalau saya keluar, mungkin ya jangan di dalam blok, mungkin di luar, di ruang terbuka bisa ketemu. Kalau soal kopi nggak usah khawatir, aman kopi. Di sini juga stok kopi. Nah tadi kembali lagi tadi soal PCR, tadi saya pikir antriannya bakal 5 jam lagi. Kalau istri saya dulu kan masuk 10 jam, saya 5 jam. Anaknya Bu RT 3 jam, ya mungkin makin besok makin cepat. Nah PCR tadi saya duga juga lama sekali, tetapi saya udah siapin satu botol kopi, bawa gelas, siapa tahu nanti ada yang mau ikut ngopi gitu. Ternyata ya nggak lebih dari 10 menit tadi PCR saya sudah selesai. Dan nyoloknya agak dalam ya, beda sama di rumah sakit kemarin di luar. Bahkan waktu nyolok sebelumnya, nyolok hidung istri saya itu sampai dia berdarah gitu. Tadi saya sampaikan komplainnya, kok istri saya dicolok hidungnya sampai berdarah gitu kan, karena mungkin terlalu dalam. Dia bilang mungkin penyakit lain, tapi saya kira enggak, memang colokannya memang ada yang enak, ada yang nggak enak ya. Para perawat ini saya kira mereka harus ikut merasakan penderitaan yang dicolok ya, setuju nggak? Waktu saya di salah satu rumah sakit swasta waktu PCR seminggu yang lalu, itu colokannya sangat enak sekali, colokannya sangat indah. Jadi waktu nyoloknya itu pelan-pelan dan sama sekali tidak ada keluhan. Begitu juga dengan anak saya ya, dia bilang, saya tanya sakit nggak, dia bilang enggak sama sekali. Beda dengan tes-tes sebelumnya waktu dicolok hidungnya gitu. Jadi ini soal colok mencolok ya, itu menjadi penting menurut saya, karena dia mempiarkan bahwa tes COVID ini sebenarnya nggak harus selalu sakit gitu. Tapi kalau colokannya dalam, berasa ya, hari-hari dia hilang-hilang ya, tentu saja dari mulut ke mulut orang awam bilang, oh tes COVID itu ini menyakitkan gitu ya. Sama begitu juga ketika saya banyak berkeluh kesah soal Wisma Atlet, orang akan berpikiran bahwa oh di Wisma Atlet itu nggak enak gitu. Saya mau bilang Wisma Atlet ini enak gitu. Malah istri saya waktu mau pulang saya tanya, masih betah nggak gitu di Wisma Atlet. Dia bilang masih betah ya, nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Oh saya pikir karena betah sakitnya. Ternyata ya kalau di rumah jadi keingetan ini nyuci baju terus sama nyuci piring gitu. Jadi masih betah lah, prinsipnya di sini enak, kamarnya enak, tempatnya bersih ya kan, tempatnya bersih. Pagi sore jadi kita terlatih untuk bergerak, berolahraga
Dan ya saya sih sengaja nggak banyak ngobrol dengan tetangga kiri kanan ya, sesekali saja gitu, karena kalau saya ngobrol ini langsung saya prospek biasanya ya kan, potensinya apa langsung kita prospek, nanti jadi panjang ngobrolnya nggak bisa habis. Apalagi kalau dia suka ngopi ya kan, sempat ngobrol sama perawatnya suka ngopi juga, waduh bisa gawat ini kalau saya lanjutkan gitu. Jadi kembali lagi ke makanan ya, tema kita hari ini makan apa ya kan, kita udah bosen dengan nasi kotak ya kan. Akhirnya saya dikirimi tadi oleh istri saya, minuman favorit saya itu kelapa jeruk. Jeruknya bikin sehat, kelapanya bikin stamina kita tambah kuat. Nah, apalagi nih, ini makanan. Saya milih yang panas bung ya, pasukan nasi bungkus ketimbang pasukan nasi kotak-kotak. Ternyata tidak selamanya yang kotak-kotak lebih enak daripada yang nasi bungkus. Hari ini nasi bungkus kayaknya saya lebih pilih ya. Ini nasinya dulu. Nasinya ada nasi uduk. Nasi uduk. Aduh baunya wangi karena ada bawang merahnya standar. Nah, kemudian lauknya ya saya bilang tadi suka yang agak minyak-minyak gitu. Agak minyak-minyak ya, lemak ya, saya suka, jadi dia pilihkan. Tadi mampir di warung Mat Lengket ya. Ada yang tahu nggak Mat Lengket itu ada di mana? Itu ada di sekitaran Klender ya, di Klender, tidak jauh dari stasiun. Itu salah satu tempat favorit kami untuk makan kalau dulu naik kereta, pulang naik kereta biasanya turun, alternatifnya kalau nggak Cakung, kemudian Buaran, tapi saya sering turun di Klender. Istri saya belanja, saya nunggu di tempat makan. Nah, harus penasaran kalau yang belum pernah di Mat Lengket ya. Isinya apa aja nih lauknya? Nah, ini isinya. Nah, ini bentuknya, warnanya agak kuning-kuning, mungkin dikasih kunyit. Ini pahanya agak kurus-kurus seperti saya, ini kurus. Kurus itu yang enak, banyak orang gemuk pengen kurus, jadi saya pilih ayam yang pahanya kurus ya kan. Kalau pahanya gemuk itu McD biasanya atau KFC, nah itu gemuk-gemuk. Kalau ayam ini kayaknya ayam kampung sepertinya. Nah, ini baunya, nah bau lemak-lemaknya ini berasa ya kan. Nah, selain paha ada dua nih pahanya, ada juga kepala. Waduh, ini favorit saya nih, kepala guys. Kepalanya kecil-kecil gitu, kepalanya kicil-kicil. Ada kepala ya, ini paha juga, paha, kepala sama mirip. Nah, ini ada yang jeroannya ini. Oh no. Ampla ya, nanti ampla diikat ini. Nah, ini menu-menu yang di sini nggak ada. Saya bayangin sebenarnya menu orang sakit itu, menu di rumah sakit itu ya jangan menu standar ya kan, nasi kasih tempe orek, kasih tahu tiap hari begitu. Jadi mungkin giliran aja gitu. RT sini bikin menu, wah itu pasti lebih menarik itu. Jadi menu-menu mak-mak ini saya kira menu-menu rumahan supaya kita merasa at home juga itu, walaupun sederhana. Cukup lawannya ini sambal terasi gitu. Saya kira juga sudah sangat enak. Ada lalapnya biasa. Nah, selain lalap, sambelnya ini udah siap menantang kita nih. Nah, ada sambelnya enak. Kemudian juga, wah ini yang paling penting nih. Nah ini. Oh no. Ini kita tunggu-tunggu dari kemarin, menu petenya nggak ada di rumah sakit, jadi kita terpaksa beli dari luar. Dan untungnya kamarnya ini saya sendiri, kamar mandi sendiri, jadi dijamin kalau bau ya nggak ada yang lain yang mencium. Nah, apalagi yang hidungnya masih pada mampet, dia nggak nyium. Itu guys. Mantap kan? Tuh, kalau soal makanan tidak usah khawatir ya. Bisa request, tapi masalahnya coba saya cari menu-menu favorit saya tadi di GoFood juga nggak ada gitu.
dan bisa dipilih mungkin sekali dua kali, kadang ketemu enak, kadang ketemu nggak enak kalau di GoFood lain. Kalau tempat-tempat yang memang kita sering datangi, jadi kita udah kita udah ikut standar dia, dan itu saya kira juga sangat enak ya. Kalau lidah kita enak ya hari ini enak, kadang-kadang kita rindu dengan makanan tertentu. Siapa tahu dengan kita makan makanan yang kita inginkan, makan kita lahap, keringatan, penyakitnya pergi setelah itu. Begitu ya, nggak usah lihat makannya. Nanti pada pengen. Tapi kalau pengen, itu ada tempat favorit saya, silahkan dicoba, itu di Mat Lengket ya, di Klender. Nah, nanti kita ulas lagi tempat-tempat kuliner favorit saya yang lain ya, kalau ada yang ngirim. Kalau enggak ya nanti setelah sembuh. Oke, ini mungkin siaran percobaan saya ya. Kalau ternyata menarik untuk bercerita, kalau ada teman-teman yang punya ide, kita masih ada waktu lah di sini. Saya nggak tahu berapa lama. Kalau mau nanya soal Wisma Atlet atau pengen melihat bagian-bagiannya, ya boleh dicapri, nanti kita obrolkan di obrolan berikutnya. Begitu ya. Terima kasih nih untuk Mbak Uut, sama Mbak Sri Utami, sama Mas Delani Tamaka. Sehat Mas ya, sehat terus ya. Ya, kemudian Araya, Fajar ya, Mudah Mahmudin, Agil ya. Saya terima kasih semua yang sudah ikut menikmati. Mbak Itut, ada Mbak Itut ya, ada Bu Melani, ada Rumawati, ini teman saya. Nah, ini ada masukan bagus nih rumah nih. Siapa tahu pakai nasi kotak dia lebih enak gitu. Saya yakin kalau pakai nasi kotak jauh mah lebih enak, apalagi kalau gratis sampai sini mah. Ya, itu. Jadi ya kalau bisa jangan sampai masuk rumah sakit ya, jangan sampai di Wisma Atlet. Karena jadi atlet Omikron ini nggak enak ya, tetap nggak enak. Seenak-enaknya nasi kotak lebih enak masakan istri atau jajanan tempat favorit kita ya, kita bisa nongkrong di sana. Dan saya yakin lebih enak lagi masakan Bu RT saya, ini keren. Pokoknya kalau Bu RT ngirim makanan kita rebutan ya kan, apapun yang diolah jadi itu barang bagus tuh. Biasanya Bu RT juga ngelayanin catering, sayangnya nggak ngelayanin catering di Wisma Atlet ya kan. Ini boleh di request, rekomen ya. Ada Roma, ada Bu Melani. Ya mudah-mudahan doain ya semua. Besok hasilnya negatif. Kalau negatif saya tinggal isolasi di rumah sebentar supaya yang menempel di tubuh kita keluar, bisa ngomong lagi, bisa beraktivitas lagi. Masih banyak pekerjaan menunggu di luar sana. Terima kasih supportnya untuk semuanya. Bye.